Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya dengan Anka Tama. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan seneng banget hari ini Anka bisa menemani semua teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan yang berbahagia, tentunya dalam rangka memeriahkan acara ulang tahun Wardah yang ke-25. Selamat ulang tahun dulu dong untuk Wardah. Kita tepuk tangan virtual dari rumah dan juga posisi masing-masing. Kita hari ini happy-happy ya, nggak boleh ada yang kepikiran masalah. Pokoknya hari ini kita hanya akan membicarakan hal-hal yang insightful, hal-hal yang akan membuat kita lebih banyak lagi bermimpi dan juga mungkin bisa menggali kreativitas kita jauh lebih mendalam. Tentunya di rangkaian acara yang sudah ditunggu-tunggu yakni Wardah Beauty Fest 2020, cantikmu siap hadapi dunia. Saya Anka sangat amat siap untuk bisa menemani semua pemirsa yang sudah bergabung. Andaikan aku bisa menatap wajah kalian satu persatu, lihat ada siapa aja yang hadir, tapi aku yakin ramai banget hari ini yang hadir. 2 hari ini acara akan digelar berturut-turut secara live streaming di microsite 25 tahun.wardahbeauty.com, kemudian juga di YouTube Wardah Beauty dan juga di video.com. Jadi rame banget. Mungkin berasanya di sana sunyi, tapi aku yakin hatimu hangat dan ramai. Hari ini dihadiri juga dengan para pembicara dan bintang tamu yang spesial banget. Mungkin teman-teman juga udah tahu, tapi nanti akan aku invite secara personally biar nanti aku bisa memperkenalkan satu persatu untuk yang mungkin sekangen itu pengen interaksi sama beliau-beliau yang kelak nanti akan menjadi narasumberku. Nggak cuman mengobati rindu, tapi nanti kita juga akan ngobrol banyak sekali dengan beliau-beliau yang nanti akan hadir di obrolan inspiratif dan juga bermanfaat. Satu hal nggak boleh ketinggalan. Dengar-dengar tuh udah gajian ya. Misalnya belum, aku yakin kalian bisa memaksakan kondisi push, push, dan push. Itu terkadang menjadi kunci dalam hidup wanita-wanita yang kayaknya lipstick udah banyak, shade-nya semua ada. Tapi kalau udah denger diskon, nggak apa-apa deh, beli aja dulu. Gitu nggak sih? Nah, di sini kita mau info juga bahwasanya ada diskon di Virtual Bazaar yang bisa kamu akses melalui scan barcode yang tertera di layar Anda. Jadi kalau misalnya ada barcode langsung di-scan dan jangan lupa diskon ini adalah up to 25% untuk all item di toko-toko kesayanganmu. Jangan lupa juga akan ada banyak quiz, pokoknya hadiah, kesenangan-kesenangan dan juga kebahagiaan yang akan kita share hari ini dan juga besok. Dan saksikan terus keseruan Wardah Beauty Fest hari ini karena masih akan berlangsung sampai malam. Jadi pokoknya kalau misalnya pun mau pamitnya cuma ke kamar mandi, balik lagi bawa cemilan, tancap lagi. Jangan lupa charger deket-deket juga ya. Hari ini tentunya kita sudah membicarakan soal hal yang sehari-hari kita temui. Nggak usah sehari-hari deh. Sekarang mungkin tadi nih sebelum teman-teman join ke Wardah Beauty Fest 2020, mungkin teman-teman lagi YouTuber. Ya nggak sih? Karena itu adalah salah satu hal yang paling essential. Masuk ke rundown hari-hari kalau katanya aku ya. Indonesia ini sudah menduduki peringkat atas active user dalam online platform. Dan ini juga artinya membuka peluang untuk makin banyak content creator di luar sana yang ingin beradu kreativitas. Setuju dong? Tapi kadang kita tuh suka bingung gimana ya memposisikannya, gimana ya cara membuat topik biar topik itu tuh disukai sama masyarakat. Apa sih sebenarnya masyarakat sukai, apa sih yang pemirsa tuh seneng gitu, resep dengerinnya. Nah itu yang mungkin nanti bisa kita jadikan pertanyaan-pertanyaan, karena itu keresahan kita ya nggak sih, sebagai yang mungkin ingin menjadi content creator atau mungkin sudah menjadi content creator, dan kita akan memetik banyak sekali hal-hal yang insightful dari narasumber-narasumber tercinta hari ini, tentunya yang akan memberikan banyak sekali manfaat dari konten yang kita bagikan di platform digital pada kesempatan hari ini, dan tentunya kesempatan mendatang di mana mungkin kesempatan kalian yang akan sharing konten-konten yang inspiratif. Di sesi kali ini kita akan mengupas secara dalam mengenai hal tersebut. Jadi jika teman-teman memiliki pertanyaan, monggo ada chat box atau chat room yang bisa kalian manfaatkan karena nanti akan ada sesi Q&A juga. Nah, untuk terlebih dahulu akan aku perkenalkan mereka-mereka yang sangat spesial dan juga bersama dengan kita hari ini di kesempatan yang berbahagia. Yang pertama adalah Zaskia Sungkar. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Hai Kia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brand Ambassador Wardah yang juga adalah seorang YouTuber. Sehat Kia?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita ngobrol lebih lama lagi deh pokoknya ya. Lalu juga ada Azura Pongai. Hai Azura, Halo, Country Strategic Mbak. Partnership Manager of YouTube. Halo Azura. Halo. Hai, oh Ya, cantik banget kamu. Kita nanti ngobrol banyak ya Azura. Aku boleh, mohon boleh, izin boleh. untuk menyapa Suhai Salim yang juga sudah siap bersama dengan kita. Hai Suhai. Hai. Apa kabar? Ya Baik, ampun apa kamu kabar ini dirimu? di rumah tapi settingannya udah siap ke acara apa nih kayaknya gitu ya. Cantik banget, mantap. Pokoknya kita udah siap ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan ketiga wanita yang sangat inspiratif hari ini. Suhai Salim yang juga adalah seorang beauty enthusiast and also a content creator. Aku sendiri juga mungkin bisa dibilang lagi mempelajari banget gitu ya. Apa sih si perkara algoritma, soal si topik apa yang disukai sama masyarakat, apa sih yang sebenarnya menyebabkan seseorang tuh bisa viral dan apakah viral itu sepenting itu? Banyak sebenarnya obrolannya gitu dan mungkin aku bisa menyapa terlebih dahulu yang kok bisa ya, ini mungkin namanya law of attraction. Beberapa hari lalu, mungkin ada sekitar seminggu lalu, yang namanya YouTube-nya The Sungkar Family itu muncul melulu di berandaku, sampai akhirnya aku nonton hingga 2:30 pagi. Kia, maafin, enak banget ditontonnya. Aku mau ngobrol banyak dong sama kamu, Kia. Hai, Kia. Hai. Hai, aku happy banget nonton konten-konten kalian tuh yang apa ya, aku bisa bilang aku berasa kayak lagi diajak ngobrol aja gitu. Serial itu, sehangat itu berasa sampai ke pemirsa yang nonton gitu. Aku mau nanya way before hari ini akhirnya aku ketemu kamu gitu. Sebenarnya aku pengen banget nanya, kamu tuh untuk awal mulanya akhirnya bikin konten di YouTube tuh inget gak sih ceritanya gimana gitu? Siapa yang menginisiasi duluan waktu itu, Kia? Jadi tadinya nggak kepikiran ya mau bikin YouTube gitu karena nggak apa ya nggak ada kepikiran tuh yang tiap hari pegang kamera di rumah di mana aja gitu kayak banci kamera gitu kan nggak kayak gitu kan aslinya ya maksudnya suka tapi kan kebiasaan saya kan ya cukup ke studio di TV selesai gitu kan nggak pernah yang kayak di rumah terus kegiatan sehari-hari yang orang nggak bisa lihat di layar kaca kita publish gitu itu satu hal yang bagus sih buat aku. Nah pas kemarin awalnya kan Raffi sama Gigi dulu tuh terus apa namanya mereka kayak yang selalu setiap ketemu ngebahas YouTube mereka bilang kenapa sih harus dari sekarang lo mulainya kalau misalnya nanti pasti udah lama-lama pasti akan banyak yang ikut jadi mendingan harus dimulai itu berapa lama ya udah 2 tahunan yang lalu ya kalau nggak salah. Bisa hitungannya sebenarnya baru juga ya, Kia ya. Maksudnya bukan yang lama banget gitu. Cuman lagi-lagi tadi kan seperti yang kamu udah sampaikan, konten yang kamu berikan, yang kamu ibaratnya share ke semua yang sayang sama The Sungkars Family itu segitu relate-nya gitu. Sesimpel ketika kamu menceritakan proses kehamilan kamu, yang semua emosi itu ada di dalam. Bahkan kalau kita perhatiin sebenarnya kamera yang kamu gunain tuh cuman kamera handphone kali sempet ya. Ya nggak sih ada kamera handphone terus aku cuma pakai handphone gitu, organik aja gitu. Gitu dan kita malah jadi relate banget gitu. Mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang jadi masukan juga di mana kita tuh harus organik ngasih konten gitu. Itu setuju nggak ya akan hal itu? Betul. Karena kadang kalau misalnya mau lihat yang apa ya terlalu yang high resolution, terlalu yang niat syutingnya, orang kan kayak berasa itu semua settingan gitu kan. Sementara kalau bikinnya senatural mungkin memang pas kayak ini kayak momen ini bagus nih buat diambil gitu itu mungkin orang akan merasa ada kesempatan untuk melihat sesuatu yang nggak bisa mereka lihat gitu kalau misalnya kita nggak share momen-momen kita di YouTube kita. Benar-benar ini kayak versi behind the scene dari The Sungkars Family yang kita tuh curious banget apa ya mereka ngapain ya kalau di rumah seperti apa interaksinya seru-seru banget dan kalau aku boleh nanya gitu sebenarnya tuh konten yang kalian pilih gitu yang kamu Irwansyah dan juga semua Sungkars Family pilih itu tuh sebenarnya tuh ada ini nggak sih kayak obrolan dulu kita tuh kalau keluarga kita ini deh kontennya kalau kalian ini gitu atau sengalir aja. Makanya aku ngerasa happy dan pas ngejalaninnya nggak jadi suatu beban karena memang kita jadi diri kita masing-masing aja gitu loh. Ini beda sama kerjaan kita di luar YouTube gitu kan yang mana kita harus berperan menjadi orang lain.
Ya. misalnya lagi syuting gitu kan, automatically kan kita pasti harus acting. Tapi kalau misalnya di YouTube channel kita happy-nya ya gitu, bisa jadi diri kita sendiri, orang bisa ngeliat Iya. ya Kia tuh kayak gini gitu, Shirin ya kayak gini, dan yang lain-lain tuh kayak Wisnu aja kan pada taunya orang kaku apa segala macam kan. Begitu YouTube The Sungkar Family keluar kan baru lihat aslinya Wisnu kayak gini gitu. Itu sih yang menariknya. Bener. Dan aku tuh happy-nya saat di YouTube kita bisa ngomongin semua dan apapun yang mau kita ceritain, yang mau kita share itu tuh Yes. bener apa adanya gitu loh. Kadang-kadang kan yang bikin sedih tuh kalau misalnya maaf ya gitu, misalnya kayak wawancara atau apa, kita ngomongnya apa, headline-nya apa gitu, beda kan. Sementara kalau YouTube kan kita semua yang kontrol, jadi apapun yang kita omongin nggak ada yang diganti gitu. Jadi memang bener-bener ya itulah aslinya gitu. Informasi aslinya seperti itu. Bener, jadi bener-bener jadi diri sendiri itu lumayan bisa di bold kan, karena mungkin untuk Kia sendiri, Shirin dan Sumali memang sejak dulu di dunia entertainment ya itu selalu memerankan menjadi seseorang. Ketika di kemudian di The Sungkar Family kalian bisa jadi diri kalian masing-masing tuh rasanya Masya Allah nikmat banget ya. Bisa bikin konten yang ternyata jadi diri sendiri tuh terus diterima dengan masyarakat luas gitu, gila sampai jutaan subscribersnya, itu artinya memang segitu membahagiakannya konten kalian. Nah, ngomongin soal orang yang akhirnya nonton channel YouTube kalian, subscribe, kemudian juga akhirnya happy banget, enjoy lah nonton segala konten yang kalian sajikan. Sebenarnya kalau dari The Sungkar Family sendiri, dari Kia sendiri deh gitu, ada nggak sih sebenarnya nilai-nilai yang pengen kalian selipin di setiap konten kalian? Kalau boleh tahu itu apa sih, Ki? Ya, kalau mungkin viewers kita pada tahu ya di beberapa konten kita itu memang kita udah sepakat dari awal berempat. Jadi ini nggak cuman menjadi ajang untuk orang supaya lebih mengenal kita, tapi kita pengen ada dakwahnya juga. Jadi ada sisi dakwah yang memang kita selipin di beberapa episode gitu. Kayak misalnya sampai sekarang kalau bisa lihat, walaupun viewersnya kecil gitu, kalau yang udah konten dakwah tuh biasanya viewersnya kecil gitu, tapi ya udah gitu ya, memang di situ kita nyari pahalanya aja gitu. Mudah-mudahan ada yang nyangkut, ada yang lihat gitu. Terus kalau misalnya misalnya kan ada yang belajar ngaji, belajar bahasa Arab gitu, itu kan ada tuh konten reguler di The Sungkar Family. Terus mungkin kalau misalnya yang gede-gede kan pasti kalau misalnya kita kayak collab sama artis lain, terus kita keliling ke rumah teman-teman kita, udah gitu kita tes hafalan teman-teman, itu seru sih. Jadi kayak kita dari awal gimana nih kita bikin sesuatu yang memang menarik, yang lucu, tapi sisi dakwahnya juga jangan sampai dihilangin supaya memang YouTube kita ini bermanfaat gitu. Masya Allah. Iya, jadi digital asset yang kalian punya itu kalian kelola dengan sebaik-baiknya dan tentunya dengan harapan ini bisa bawa manfaat untuk banyak orang gitu yang menontonnya. Itu sih mulia banget ya tujuannya gitu. Aku nggak tahu apakah setiap content creator punya tujuan itu, karena ada yang tentu ibaratnya ngejar viewersnya, viralnya gitu kan ya Ki. Kita sih nggak menutup mata lah akan hal itu. Cuman kalau dari kamu sendiri emang harus ada nilai yang emang sesuai dengan prinsip keluarga kalian untuk kalian share. That's very good dan very inspiring at the same time gitu. Sekarang pertanyaanku adalah, kan ketika kalian tuh sudah menetapkan gitu ya, oke, kami ini pengen jadi content creator, terutama di pasar di era digital gitu ya, itu tuh adalah memang nggak cuman nyajiin konten, tapi kalian nyelipin nilai. Artinya kan di situ kan ada satu hal yang berbeda dari content creator lainnya kan gitu. Dan mungkin aku nggak tahu nih, maksudnya kamu sebagai content creator juga mungkin merasakan, oh kayaknya ini nih akan diterima nggak ya gitu. Menurut kamu itu menjadi sebuah tantangan kah? Agar gimana cara kita mengemas itu jadi seru dan menarik, atau justru kamu punya cerita tantangan lain soal menjadi content creator di dunia perdigitalan ini gitu? Ya emang ini challenging banget sih, karena makin kesini kan makin banyak, semua orang kayak sekarang YouTube ya gitu. Jadi kayak, aduh kadang-kadang buntu juga, jujur aku kadang-kadang bingung sama konten apa lagi ya yang harus kita buat. Kayaknya kalau misalnya ngikutin tentang kita juga lama-lama kan pasti ada boringnya kan, pasti ada naik turunnya. Nah disitulah challenge buat kita semua, bikin apa lagi nih yang informatif, yang memang menarik untuk orang. Tapi kan kita juga ada keterbatasan nih, masalahnya aku sama Shirin tuh kayak
aduh kalau misalnya ikut-ikutan yang sensasi-sensasi gitu kayak bukan kita deh, udah gitu kayak beban gitu di hati, gimana ya Rin gitu. Sering sih kita diskusi berempat juga sama tim juga. Kebetulan memang kita ada tim kreatifnya ada, tapi memang tetap aku Shirin, Wisnu dan Irwan yang supervisi. Ya tetap kita semuanya kita garap bersama lah, kita olah sama-sama. Jadi memang ada keuntungan di The Sungkar Family karena kita berempat. Jadi kadang kalau misalnya mungkin aku sama Irwan lagi udah buntu gitu, nanti tiba-tiba Shirin sama anak-anaknya bisa bikin konten kayak gitu. Untungnya sih di situ. Tapi ya balik lagi ya, kalau menurut aku memang kunci utamanya adalah di konten. Tapi yang tadi kayak kamu bilang kan gitu, sesuatu yang organik, yang orisinal itu juga penting banget. Jadi walaupun jangan cuma mikirin konten aja, tapi orang tuh juga seneng malah ngelihat aslinya kita, yang sesuatu yang nggak dibuat-buat, itu harus tetap dipertahanin. Betul, aku setuju. Jadi artinya ketika kita menyajikan sesuatu, konten untuk dinikmati oleh masyarakat, kitanya juga menikmati sebagai manusia gitu ya Kia. Maksudnya manusia tuh yang ibaratnya sekarang kita ngeliatnya wah kayak The Sungkar Family nih semuanya sempurna. Padahal sebenarnya ada kok sisi yang mungkin gitu, ada kok mungkin sisi yang seperti manusia pada umumnya. Disitulah akhirnya merasa relate mungkin ya, dan akhirnya subscriber bertambah dan sekarang di 3,3 juta subscriber. Masya Allah, ini adalah sebuah apa ya, aku nggak bilang prestasi tapi bentuk kasih sayang subscriber kalian yang emang segitu mendapatkan manfaat pasti dari konten-konten kalian. Jadi semangat terus bikin konten yang sangat mengedukasi banyak orang ya. Semoga kamu juga sehat. Aku bahkan belum nanya loh gimana kabar kamu tuh, sehat semuanya aman kan? Tambah gede ya, lagi menikmati lah, makin bisa makan banyak. Semoga sehat terus ya Kia. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Makasih banyak untuk sharingnya. Oke, baik. Setelah tadi kita udah ngobrol sama Zaskia Sungkar, keseruannya menggarap konten bersama dengan keluarga yang ternyata emang enak ya ngegarap konten sama keluarga gitu, karena mungkin keterkaitan batinnya aja tuh ibaratnya tahu kan kalau misalnya di keluarga tuh ambilin itu dong di situ. Nah, itu cuma keluarga tuh yang ngerti ya. Nggak kalau kita yang ngomong tuh gimana nih maksudnya pemirsa gitu. Tapi kalau misalnya sesama keluarga tuh ya ibaratnya mungkin jadi lebih mudahnya mengalirnya karena belum ngomong apa juga udah ngerti gitu. The Sungkar Family jangan lupa subscribe ya gitu. Padahal bukan The Sungkar Family. Subscribe aja semuanya saling-saling. Iya sama-sama Kia. Sekarang aku mau ngobrol sama Suhai Salim. Nah ini juga nyainya nih di dunia per beauty vloggeran. Tahu dong ya, subscriber YouTube-nya udah 1,4 juta gitu, alias udah rame juga gitu. Dan semuanya berarti 1,4 juta subscriber kamu Suhai. Doyan dandan gitu dong ya. Artinya banyak perempuan cantik di Indonesia. Suhai Salim semuanya. Mari kita sambut tepuk tangan virtualnya. Terima kasih. Suhai, apa kabar Suhai? Baik, apa kabar Beb? Alhamdulillah. Kita selalu ketemu di acara Wardah. Terima kasih Wardah yang sudah menyatukan tali silaturahmi kita gitu ya. Suhai, kamu di mana, di rumah posisinya sekarang? Di rumah. Iya, enak ya. Di rumah, kerjanya di rumah, bikin konten di rumah. You're living in a dream kalau menurutku. Karena kamu udah menikmati hidup kamu di rumah kamu gitu kan. Selama PSBB mau gimana lagi? Konten masih terus jalan Suhai? Masih sih, cuma sebenarnya ke aku sendiri juga ada efeknya sih, karena kayak nggak bisa kemana-mana sama sekali. Ini udah mau 7 bulan nggak sih? Apa 8 bulan nggak sih? Jadi kayak agak-agak udah lama banget kan. Jadi agak berefek juga sih ke aku, kayak udah motivasi udah makin berkurang gitu, kayak udah makin nggak tahu. Gue juga nggak menyangka sih akan seperti itu, tapi kayak ternyata ada efeknya juga gitu. Betul, membuat kita tuh kayak karena terkungkung kan ya di rumah gitu. Biasanya kita kalau keluar rumah kita banyak nemu inspirasi, kita banyak ketemu orang, bikin apa gitu ya. Cuman semoga aku yakin lah kalau ada Suhai Salim tuh pasti entah bagaimana menemukan caranya nanti. Nah ini mungkin salah satu struggle ketika jadi content creator nggak sih Suhai? Ketemu titik mentok. Nah ini momen-momen kayak gini.
Biasanya kamu ngelakuin apa sih Suhai kalau misalnya lagi di momen, aduh ini sih udah penat nih otak, sedangkan mungkin konten ditunggu terus sama subscriber dan orang-orang yang sayang sama kamu gitu. Apa yang biasanya ada kamu kayak ngelakuin ritual atau semedi apa gitu nggak sih biar tenang, mari kita lakukan sesuatu gitu. Is there anything yang biasanya kamu lakukan? Apa ya, biasanya emang aku diem dulu sih kalau misalnya udah mentok banget, dan itu sering sekali terjadi karena gue udah 4 tahunan kali ya apa lebih bikin YouTube, jadi sering banget udah buntu gitu. Dan kalau udah kayak gitu sih biasanya suka aku lempar juga ke orang-orang, ke subscribers atau followersnya, kayak kalian mau bikin apa lagi nih gitu. Gue udah bingung mau ngomong apaan lagi gitu. Tapi untungnya karena aku memang di bidang beauty doang kan, maksudnya aku bikin ya either seputar makeup sama skincare aja. Jadi kadang tuh masih terbantu sama misalnya brand ngeluarin produk apa. Jadi ya udahlah kalau memang banyak yang minta videonya, jadi aku dapat ide juga dari situ. Gitu. Jadi kadang terbantu dari viewer sama dari brandnya juga gitu. Jadi ini aku bisa bilang 2020 tuh memang adalah kolaborasi ya Suhai. Maksudnya ketika nggak cuman content creator tapi brand sendiri gitu seperti Wardah mungkin sangat membuka peluang untuk berkolaborasi, menuangkan ide bersama. Jadi nggak cuma di satu pihak dibebani ke content creator, tapi 2020 itu emang jadi tahun kolaborasi, nggak cuma antara content creator dengan brand, tapi juga mungkin content creator dengan pemirsanya gitu nggak sih? Tukar pikiran, banyak nanya. Karena sebenarnya kita harus fulfill what they need, what they want to see gitu kan ya. Iya betul, betul benar. Di kamu itu bekerja dengan baik cara itu. Maksudnya setelah kamu kemudian menuruti keinginan pemirsamu gitu, kemudian itu menjadi satu pancingan yang oke nggak untuk akhirnya mereka stay gitu for a while untuk menyaksikan konten kamu? Gue nggak gitu perhatiin juga sih sebenarnya. Tapi kadang aku beralih nanya ke subscribers tuh kalau gue udah bener-bener buntu aja gitu. Dan untuk itu ada yang nonton atau itu banyak yang nonton atau enggak, I honestly don't really care about that. Karena kayak emang dari awal juga aku emang kayak bikin YouTube dan semuanya juga emang karena aku suka sama makeup dan skincare. Jadi kayak ya sudah kalau ada gunanya alhamdulillah, kalau enggak I'm just doing this for me gitu basically. Cuma untuk fulfill aja gitu, karena emang betul. kita makeup terus nggak ada yang lihat sayang ya Suhai gitu, jadi mendingan bener, kita foto dulu sembari kita taruh tuh kamera gitu, jadi ya boleh barangkali ada yang lihat, ternyata alhamdulillah banyak yang suka gitu kan. Jadi kamu based on itu aja, bagus lah, berarti kamu nggak matok kok viewersnya Ina itu, meskipun lagi-lagi namanya content creator tuh bilangnya enggak, aku nggak mikirin, padahal ngecek mulu udah berapa views gitu ya. Cuman ya udahlah, itu kerap terjadi di ibu kota, apalagi ketika kita tuh mungkin jadi content creator, mau nggak mau itu menjadi concern, tapi jangan terlalu dipikirin gitu. Betul. Kali ya. Kalau untuk aku sendiri sih sebenarnya nggak gitu ini, cuma kadang kalau misalnya sama untuk misalnya itu kerja sama brand, kalau misalnya mungkin viewersnya nggak banyak gitu, aku nggak enak sama brandnya. Kalau untuk diri gue sendiri sih benar-benar kayak ya udahlah bodo amat, ada yang nonton syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu, cuma aku nggak enak sama brandnya atau sama siapapun yang bikin kolaborasi itu gitulah gitu. Yes. Itu dia, makanya memang akhirnya ya semoga tahun ini juga banyak apa ya, pintu hati untuk bisa emang lebih legowo ketika ya emang ini bentuknya kolaborasi semuanya, jadi ketika kolaborasi emang ya nggak bisa ngarep banyak-banyak, tapi yang penting kita ngelakuin hati udah gitu aja. Ya Suhai. Kamu bilang kalau kamu mengerjakan konten-konten kamu membuat ya konten kamu di YouTube dan juga semua itu berhubungannya kan sama skincare dan juga makeup. Kamu ingat nggak sih Suhai, kapan pertama kali kamu make skincare atau makeup nyokap? Itu masa dari kecil kan kayak gitu. Iya, aku tuh sebenarnya agak aneh sih kayak jalan hidupnya. Jadi pas masih kecil tuh ternyata kata mama tuh aku ganjen banget. Pas masih kecil banget ya, mungkin 3-4 tahunan gitu, aku juga udah setengah inget masalahnya. Katanya tuh ganjen banget, suka mainin makeup mamah lah segala macem. Tapi begitu udah agak gede, SMP dan sampai kuliah, sampai kerja tuh tomboy luar biasa. Bener-bener anti banget sama makeup. Jadi kayak ngapain sih lu pakai makeup? Pokoknya semua orang yang pakai makeup aku katain abis-abisan gitu. Jadi hidupku adalah karma sebenarnya. Karma luar biasa. Wow. Jujur kalau karmanya kayak gini, mau dong bagi karmanya. Gitu ya. Gitu. Iya, tapi ibaratnya kamu diajarkan dari hal yang mungkin tadinya kamu nggak suka, terus akhirnya kamu kok jadi suka banget ya gitu. Bener-bener. Hati-hati banget kalau ngomong. Iya, akhirnya kamu malah deep banget ngulik soal skincare. Ketulah, Beb. Tanya skincare dulu atau makeup dulu? Apa Makeup yang menurut kamu lebih prioritas?
Maksudnya prioritas buat aku atau awalnya mulainya dari mana? Dari kamu dulu. Buat aku sih sekarang lebih ke skincare ya, karena aku juga sudah makin tua ya, jadi kayak udah nggak lucu juga gitu gue pakai makeup tebel-tebel ya. Emang makin kesini udah makin menipis makeupnya. Tapi awalnya sih emang mulainya dari makeup dulu, karena masih bau-bau tomboy dulu ya. Jadi kayak yang aku suka dari makeup juga bukannya pengen cakep atau apa, cuma aku kayak pengen mainan warna aja sih awalnya. Karena aku suka banget warna. Tadinya mau jadi fotografi, cuma nggak kesampaian. Dan akhirnya merambah gitu. kayaknya seru juga. Iya tadinya suka buat fotografi. Pertama itu gara-gara itu. Suka moto-motoin temen. Terus kayak, kok kayaknya ada yang beda ya sama foto-foto kayak di majalah atau apa. Ternyata modelnya kagak di make upin. Jadi udah nyari-nyari makeup dan udah kerja juga waktu itu. Jadi harus belajar makeup juga lah. Akhirnya nyari-nyari di YouTube. Kagak bisa berhenti. Udah deh nonton mulu. Gitu. Jadi jiwa genit kamu, jiwa centil kamu yang masih kecil itu meronta kembali dan akhirnya muncul lagi menjadi ya. sekarang Suhai Salim ya adalah beauty enthusiast lo nyebutnya. Jadi udah entusias berat gitu. Makanya ini emang kita nggak pernah tahu lagi jalan hidup gitu. Jadi intinya sih Suhai ini ada pelajaran yang cukup menarik pemirsa dan akhirnya mungkin karena hal itu Suhai benar-benar enjoy karena dari suka banget sempat luput dari dirinya sampai akhirnya kayaknya ada keganjalan centilku yang hilang nih sampai akhirnya balik lagi dan justru sangat mendalami. Lagi-lagi ketika kita sudah enjoy dengan konten kita not even memikirkan apa kata orang ya Suhai ya. Iya sih betul. Jadi fokus aja gitu, fokus aja untuk bikin konten dan akhirnya yaitu dinikmati lagi-lagi sama subscriber kamu yang sampai sekarang udah 1,4 juta. Ada satu hal yang aku penasaran banget. Kalau tadi Kia kan cerita, ya tantangannya kalau mentok ya ngobrol sama keluarga yang aku tadi juga sempat bilang ke Kia gitu. Kamu kan sendiri, mungkin kamu juga ada tim. Kamu ada tim juga nggak sih kalau aku boleh tahu Suhai? Nggak ada, aku sendiri. Oh my God. Lalu kalau misalnya lagi stuck gitu, itu kamu berarti apa? Self talk aja atau nyari referensi atau gimana tuh untuk kemudian kembali semangat bikin konten? Itu sih biasanya aku berhenti dulu, tapi untungnya sekarang karena aku ada 2 ya, tadinya kan awalnya makeup doang dan sekarang makeup sama skincare. Jadi aku suka agak selang-seling gitu. Kalau udah bosen sama makeup, ya udah aku fokusin di skincare dulu selama berapa lama sampai gue kangen lagi sama makeupnya gitu. Jadi bisa diselang-seling sih, untungnya masih kayak gitu. Nice. Jadi pokoknya justru karena ada skincare itu kamu jadi bisa beralih sejenak untuk kemudian merefresh kembali. Baru kalau udah siap balik lagi ke roots utama gitu ya. Nice. Tantangannya ada nggak sih? Kalau tadi kan mungkin ini cara kamu nih, tips kamu agar ketika bosen sama bikin konten yang makeup, kamu ke skincare, begitupun sebaliknya gitu, bounce back lagi. Kalau tantangan sendiri, apa tuh? Selain yang aku bilang tadi ketika kamu lagi stuck, ada lagi nggak, Suhai? Tantangannya sih sebenarnya menurut aku memang tantangan terbesarnya buat aku personally ya, memang masalah itunya sih memotivasi diri sendiri. Apalagi karena aku memang benar-benar sendirian, jadi dan kayak beda banget sama zaman ngantor gitu ya, kayak gue ketelat ngerjain apa pasti udah diberisikin sama bos gue gitu kan. Kayak ada seseorang yang akan nge-push lo gitu. Ini tuh kagak ada. Jadi kayak lu kagak bikin apa-apa ya udah channel lo kagak maju-maju. Kalau lo giat ya channel lo akan maju luar biasa. Gitu ya. Betul. Jadi kayak semuanya itu tergantung diri lo sendiri gitu. Jadi itu tuh menurut gue sangat berat sekali karena saya juga pemalas anaknya ya. Jadi ini tantangan yang besar sekali. Jadi tantangannya adalah aku sendiri gitu ya. Tapi akhirnya ya perlahan karena lagi-lagi udah bisa handle diri sendiri ya jalan aja kemudian gitu. Iya, karena since ini menjadi satu hal yang hubungannya semua sama kamu. Maksudnya konten kamu pikirin sendiri, kamu produksi sendiri, kamu juga ya pokoknya semua kamu gitu Suhai. Ada nggak sih sebenarnya karena ini semua adalah tentang diri kamu dengan segala kebaikan yang kamu share melalui makeup, melalui kosmetik, misalnya skincare, apapun itu, kamu tuh ada satu hal yang sebenarnya pengen kamu influence ke subscriber kamu nggak sih ketika kamu tuh menyajikan satu konten gitu? Jika ada, bolehkah kami tahu apa? Satu purpose atau emang enggak sih aku pokoknya sharing-sharing aja gitu? Nggak tahu sih sebenarnya maksudnya awalnya aku benar-benar cuma mau sharing makeup dan skincare aja. Sekarang juga udah mulai merambah ke skincare gitu. Di dunia beauty lah intinya. Cuma
aku tuh anaknya suka nggak memikirkan, maksudnya kayak efeknya nanti akan jadi apa gitu. Cuma setelah jalan, aku baru tahu kayak ternyata tuh dari yang nontonnya suka banyak yang bilang kayak, Kak, gara-gara lu gue jadi merasa pede pakai makeup, padahal gue tomboy, tapi bukan berarti karena lo tomboy, lu suka pakai kaos dan celana jeans, lo nggak bisa make upan gitu. Karena gue masih tomboy ke bawah-bawah juga sampai sekarang gitu kan ya. Cuma emang suka make up, tapi bukan berarti gue kemana-mana pakai dress heboh juga gitu. Jadi kayak masih gayanya masih kaos-kaos cowok juga gitu. Cuma Betul, emang suka make betul. upan. Jadi itu sih mungkin intinya ya Ah, kayak nggak harus dikotak-kotakin sih yang bisa pakai makeup, yang bisa pakai skincare itu cuma yes. orang-orang tipe seperti ini doang gitu. Kalau dengan Mhm. adanya orang seperti gua di muka bumi ini bisa membuka jalan bagi orang-orang yang merasa senasib ya alhamdulillah gitu. Jadi ini bisa dibilang secara nggak sadar juga ya akhirnya kamu bisa menginfluence hal tersebut Iya, gitu karena iya. banyak banget soalnya perempuan yang aku nggak bilang mereka males makeup tapi mungkin mereka nggak ada waktunya. That's why mungkin Suhai juga pasti ada banget konten yang kayak ya makeup sih nggak harus lama-lama banget kok asal Iya. mungkin untuk daily makeup aja tuh gini gitu. Mungkin kamu masuknya dari situ juga kali ya. Iya, iya betul. Aku memang dari awal Uh-huh. nggak gitu suka sama makeup yang terlalu tebal. Memang dari awal sukanya yang tipis-tipis aja gitu sih. Mhm, mhm. Oke, baiklah. Seru amat ya, kayak pengen lanjut ngobrol gitu, cuman karena kita masih banyak nih tamu-tamu spesial lainnya, hold a second, nanti aku akan kembali padamu jika nanti kita akan membuka sesi Q&A. Nah ini untuk teman-teman lainnya, monggo kalau misalnya mau bertanya, baru ngobrol sama Zaskia, sama siapa, Suhai aja, kayak pertanyaan di benak tuh udah banyak banget gitu, makanya langsung masuk ke chat room, kalian tuliskan pertanyaan kalian di sana, nanti untuk penanya-penanya terbaik akan langsung kutampilkan dan kutanyakan kepada yang bersangkutan gitu ya. Satu lagi yang juga sangat spesial dan akhirnya aku bisa bertatap virtual sayangnya ya, bukan bertatap langsung tapi at least aku akan ngobrol banyak juga bersama dengan bintang tamu kita yang terakhir hari ini yang spesial juga sudah didatangkan secara virtual. Ada Azura Pongai, Country Strategic Halo. Partnership Manager of YouTube yang jadi representative YouTube or Google untuk ngembangin content creator di Indonesia. Selamat sore Suhu. Selamat sore, Assalamualaikum Halo semuanya. Azura, apa Thanks kabar for sehat having me. Azura? Baik, Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Aduh itu di bantal YouTube-nya di belakang aja udah warnanya mencolok mata Udah tuh ada ya. juga nih, ini udah pink, udah putih. Pasal-pasal, aduh YouTube warnanya merah. Bener. Lagi Betul. sibuk. Aku happy banget akhirnya bisa ngobrol sama kamu Azura karena seperti kita ketahui gitu ya, anak-anak kecil sekarang kalau ditanya tuh pasti mau jadi apa? YouTuber dong gitu kan. Semuanya mau jadi YouTuber Azura, bener-bener hampir semua gitu dan ini merupakan aku nggak bilang ini bisa dibilang perkembangan yang sangat pesat sih ya gitu dari mungkin tahun-tahun sebelumnya gitu dimana kita ngelihat kalau perkembangan digitalisasi di Indonesia tuh udah segitu makin meningkatnya gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana sih sebenarnya capability content creator di Indonesia sendiri dari apa yang sudah kamu amati selama ini? Oke, kalau misalnya tadi ngomongin tentang perkembangan ya, mungkin ini agak beda shifting dari mulai dari yang tahun lalu sampai yang tahun ini gitu. Tahun ini kan tahu sendiri ya, sekarang lagi ada pandemi gitu kan. Jadi dari segi behavior juga dari tren juga berubah gitu. Mungkin aku berangkat dari situ dulu, baru masuk ke kreator. Kita kayak ada 5 tren yang lagi emerging sih. Yang pertama revolusi non kontak gitu kan, kegiatan sehari-hari dilakukan via online gitu, belanja bulanan. Terus yang kedua home is the new office gitu kan, aku jadi geret semua peralatan kantor ke rumah gitu, WFH semua pakai video call. Yang ketiga navigasi volatilitas keuangan. Jadi orang-orang mulai main saham online gitu misalnya dari rumah gitu kan. Terus yang keempat munculnya komunitas virtual, jadi orang social distancing nggak bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman, ditarik semuanya ke social media misalnya. Terus yang kelima stay at home entertainment gitu kan, karena ada semua waktu di rumah, jadi cari minat baru, cari membuat diri agar tetap terhibur. Gitu. Nah 5 hal ini intinya kan langsung membuat kita berdamai dengan teknologi gitu. Nah karena demand yang besar juga, maka kreator supply-nya juga makin besar gitu.
kalau ngomongin capability content creator tadi Angka nanya, ya kita ngeliatnya based on data ya. Misalnya ya Google is all about data gitu kan. Kayak setiap bulannya aja tuh lebih dari 100 juta orang tuh ada di YouTube di Indonesia gitu. Wow. Jadi dengan adanya viewers yang segitu, kita juga bisa lihat gitu dari dari data-data yang ada gitu. Misalnya contoh aja gitu, tahun lalu dalam waktu 7 bulan, misalnya dalam waktu 7 bulan aja ada kurang lebih 170 channel yang melebihi 1 juta subscribers gitu dalam waktu 7 bulan gitu. Jadi itu Indonesia doang Indonesia, betul, Indonesia. Terus rata-rata terus upload harian secara global itu untuk misalnya search at home dulu kan di rumah aja, at home apa segala macam itu naik kurang lebih 590% gitu. Jadi dari di situ bisa lihat betapa kreator-kreator kita gitu, khususnya di Indonesia juga menyeimbangkan dengan kondisi yang ada gitu. Iya. Jadi kalau ditanya capable atau tidak, ya capable banget gitu dong ya. Capable gitu. Terlihat dari hasilnya gitu. Itu angka yang fantastis sih bisa dibilang ya. Aku nggak tahu ini pernah maksudnya kenaikan atau perkembangan angka sedemikian drastis itu pernah kalian alami nggak sih sebelum-sebelumnya gitu, way before this pandemic? Kalau untuk kenaikan beda-beda ya. Biasanya kita kalau misalnya dalam biasanya tuh yang kalau tahun-tahun sebelumnya naiknya misalnya karena ada liburan tertentu gitu, misalnya occasion misalnya Ramadan gitu. Kalau dari segi tahun ini berubahnya beda deh, pokoknya tidak ada contoh yang seperti tahun ini gitu. Tahun ini amazing gitu. Pokoknya orang-orang yang kerja di YouTube sibuk. Shifting semuanya. Yang tadinya nonton dari mobile jadi nonton di TV gitu misalnya. Wow, gila. Karena maksudnya kalian pasti mikirin inovasi apalagi yang bisa dikasih untuk YouTuber, untuk content creator mungkin especially gitu. Nah, aku tuh penasaran Azura, since aku tadi ketika di info di awal-awal gitu, kan nanti kamu akan ngobrol sama Country Strategic Partnership Manager dari YouTube gitu. Itu tuh satu title yang di hidupku jujur aku penasaran. Kamu tuh tugasnya tuh yang kamu emban tuh apa aja sih Azura gitu, karena seru banget title kamu tuh. Panjang ya title-nya. Iya. Kalau nulis agak panjang gitu. Kalau ya pertama YouTube tuh timnya slim gitu di Indonesia ya. Kita agak slim. Jadi intinya saya ada tuh untuk membantu content creator tertentu, nggak semua gitu kan, untuk mengoptimalkan contohnya strategi channel YouTube-nya mereka gitu. Misalnya guiding lewat best practices yang ada di YouTube, mengoptimalkan strategi channel dengan pembahasan mendalam tentang search and discovery gitu, contohnya analytics, brand deals, workshops, dan lain. Intinya guiding through content creators ini untuk gimana caranya menjadi mengembangkan karya-karya mereka di YouTube gitu. Jadi itu tugasnya Azura gitu ya. Dan itu dilakuin setiap hari, waktu ke waktu, dan harus selalu ada improvements gitu ya Zura ya. Semoga kamu semangat selalu. Nah mungkin ini satu hal yang bisa aku tanyain juga on behalf of content creator di Indonesia gitu. Sebenarnya kalau menurut kamu nih ya, itu untuk para content creator tuh biar konsisten ngasih konten yang faedah gitu, dan nggak cuman mengejar, let's say itu tadi yang sudah kita sebutin, monetasi, kemudian viewers lah, viralnya lah yang dicari gitu. Kamu ada saran nggak sih gimana tuh caranya kira-kira biar mereka tuh ya itu lagi-lagi ngasih konten tuh yang faedah juga, mungkin at the same time bisa juga nanti lama-lamanya dimonetize gitu, tapi nggak ke situ dulu fokusnya. Kalau dari kamu sarannya gimana? Oke, mungkin aku kalian mau highlight gitu ya, konten kreator intinya dapat tetap mengejar monetisasi gitu kan, monetizing gitu, dengan memberikan konten yang berkualitas gitu basically. Sama kayak Mbak Zaskia sama Mbak Sulaiman Salim juga sama gitu, salah satu dari kreator-kreator tersebut gitu. Mungkin kalau misalnya saya bisa kasih tips, nomor satu,
selalu cek community guideline YouTube. Jadi kita menyediakan community guideline YouTube itu sebagai apa ya, pedoman gitu. What apa yang harus apa yang boleh dan apa yang tidak. Apa namanya, itu satu. Terus yang kedua sebenarnya ini lebih ke logik aja sih ya. Dan saya yakin semua kreator yang kayak Mbak Zaskia, Mbak Suhai, kalian juga mungkin setuju gitu. Sebelum posting tuh tanya diri sendiri sih sebenarnya. Jika anak saya gitu misalnya, adik saya atau orang yang saya kasihi nonton video ini gitu kan, apakah ini bermanfaat untuknya gitu kan, atau aman, paling tidak aman untuknya gitu. Jadi tempatkan diri dan posisi diri dari sisi viewers juga gitu, apa dampak yang diberikan gitu misalnya. Terus betul karena kemudian ada lagi ya Zura mungkin? Mungkin juga apa ya, untuk lihat konten positif juga belajar dari kreator-kreator lain juga gitu, dari di Indonesia maupun global gitu. Banyak sekali kreator-kreator yang itu dia yang tadi juga disebutkan sama Mbak Suhai gitu, yang tidak mementingkan AdSense gitu misalnya kan, tidak mementingkan monetizing, tapi juga menyesuaikan dengan passion gitu. Kayak intinya AdSense itu monetisasi tidak melulu terbatas di AdSense basically. Yes. Betul. Sebenarnya kalau dikulik lebih dalam itu ya, itu sudah ada kok lagi-lagi ya guidance-nya. Jadi nanti kalau misalnya kalian sudah beres dari talk show kita ini, nanti kalian boleh cek langsung jika kalian memang berminat sebagai content creator, karena Azura sudah berjanji kita sudah nyiapin kok semuanya gitu ya. Nah, ini nih kita ngomongin soal subscriber negatif. Mungkin bisa dibilang oh iya, oke, baiklah. Ini ada pertanyaan nih dari netizen Azura. Sekalian aku sampaikan aja ya. Dari Putri Eka namanya. Dia bertanya, gimana sih sebenarnya cara kita tuh bisa menanggapi subscriber yang negatif gitu. Karena kan biasanya mereka itu ya bisa dibilang mereka adalah yang cukup matters untuk para content creator, terutama ya akhirnya menyangkut ke mental gitu kan, ketika ada subscriber yang spamming, negatif terus, dan akhirnya membuat si mental content creatornya down dan akhirnya demotivasi. Biasanya itu yang kerap terjadi. Kalau menurut kamu sendiri gimana tuh? Kebetulan kalau selama ini yang aku dengarkan gitu dari misalnya cerita-cerita kreator-kreator yang aku manage gitu, yang aku pegang gitu, yang namanya ada di Indonesia gitu. Nggak usah, intinya serap yang positif-positif aja sih gitu. Balik lagi ke tujuan awal kenapa kamu berada di YouTube gitu. Tadi kan kayak Mbak Zaskia bilang gitu, ya pokoknya saya dari awal masuk ke YouTube karena saya mau berekspresi gitu, saya mau bercerita tentang suami saya, anak-anak saya, keseharian saya gitu, sebagai keluarga gitu, dan balik lagi esensinya ke situ gitu. Jadi haters will always be there gitu kan. Kita tidak bisa mengontrol hal-hal negatif gitu. Yang bisa adalah kita saring aja gitu. Ya, itu sih. aku setuju sekali, setuju banget. Kamu tuh udah ketemu sama konten-konten, berbagai konten yang bisa dibilang negatif, positif juga banyak banget gitu ya. Tapi kamu pernah melihat sendiri nggak sih dampak dari sebuah konten, either dari sisi positifnya dan juga dari sisi negatifnya? Kalau kita sebut yang namanya konten viral. Nah ini nih ya, semua Azura semua mau viral gitu. Padahal sebenarnya gitu itu tuh ada dampak negatifnya juga. Bagus-bagus dampaknya positif if the content itself udah memang berkualitas dan memang layak untuk viral. Tapi kalau misalnya viralnya kemudian menciptakan ya dalam tanda kutip gitu adalah dampaknya negatif, dari kamu sendiri tuh ada masukan nggak sih gitu? Either mungkin hai viewers tercinta, lebih pilih tontonan kah, atau ada solusi atau mungkin saran dari kamu nggak sih Azura? Untuk viewersnya atau lebih ke kreator? Boleh, mungkin dari both side, untuk both side, content creator dan juga untuk viewersnya. Boleh. Mungkin kalau untuk kreator tuh ya negatif, positifnya dari buat dia kayak gitu ya viral, terkenal gitu kan, masuk media segala macam bisa tinggi gitu kan. Nah tapi biasanya itu tidak akan lama gitu. Kenapa? Karena itu ketika satu kreator menyalahi community guideline dari YouTube gitu, konten itu bisa dapat dihapus
atau di take down sama YouTube, atau misalnya dikenai pembatasan umur, atau misalnya jumlah fiturnya dibatasi yang secara nggak langsung menutup monetizing media gitu kan, memperkecil monetizing media. Terus brand reputation-nya jelek gitu kan, sehingga apa gitu, sponsor atau brand-brand sebesar misalnya kayak Wardah gitu, mana mau dia asosiasikan gitu dengan brand channel yang misalnya seperti itu gitu. So anggaplah YouTube itu sebagai portfolio diri gitu. Brandingan yang kamu sajikan di channel kamu A ya A gitu. Kalau untuk viewer sih harus bijak ya, harus pinter-pinter gitu milih gitu, harus balance antara cerdas gitu yang untuk melihat konten yang konsumsi gitu, konten yang bermanfaat, saling menopang gitu antara kreator sama viewersnya gitu. Bijaklah dalam menikmati konten, juga harus bijak dalam memberikan konten juga. Gitu. Jadi sama-sama sih ya sebenarnya, menjadi bijak untuk diri masing-masing gitu, untuk si content creator dan juga untuk viewersnya yang menikmati. Soalnya kan kita sebenarnya memilih kita mau menikmati konten apa ya Zura ya. Jadi kalianlah yang secara ya kalian choose wisely aja gitu, dan content creator juga yuk sama-sama kerjasama untuk nyediain sesuatu yang maksudnya konten yang emang faedah gitu ya, nggak cuma mengejar viralnya, tapi but if it's going to be viral ya please yang positif gitu, boleh lah lucu-lucuan, tapi mari kita pikirkan bagaimana caranya tetap ada bungkus positifnya lah gitu. Thank you loh Azura. Lalu mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti menuju ke Q&A, ini mau langsung ke Q&A aja ya, masih ada satu pertanyaan lagi soalnya untuk Azura, gimana? Oke, baiklah. Azura, terima kasih banyak loh ya. Ini aku sambil menerima Q&A yang ramai banget dari semua teman-teman. Thank you so much for sharing. Nanti aku akan balik untuk sebuah pertanyaan pasti. Jadi tetap di sana. Terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dwi Okta. Ini salah satu pemirsa yang sudah hadir di talk show kita kali ini. Pertanyaannya adalah untuk Suhai dan juga untuk Kia. Jadi nanti boleh mohon untuk tim ditampilkan ke untuk pertanyaannya sendiri adalah memulai YouTube untuk pemula banget yang benar-benar baru bikin account di YouTube, itu ada saran nggak dari Kia dan juga dari Suhai gitu? Kia boleh Kia dulu mungkin. Kia maaf sayang suaranya nggak keluar. Sorry. Oke. Iya. Kita gimana caranya kita mau mengenalkan diri kita ke orang lain, tapi kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri gitu kan. Jadi kalau menurut aku temuin DNA kita sukanya apa sih, hobi kita apa sih yang bisa menginspirasi untuk orang banyak. Kan banyak ada yang hobi masak, ibu-ibu, mungkin anak-anak muda yang suka masak, karena YouTube ini menariknya tuh benar-benar semua usia gitu. Jadi semua orang bisa memberikan informasi yang baik untuk orang lain. Nah inilah tempat di mana kita bisa mengekspresikan diri kita gitu kan. Cuman kalau saran aku ya temuin dulu nih kita sukanya apa, hobi kita apa. Ada yang hobinya gambar, ada yang hobinya musik. Itu kan banyak banget ya di YouTube. Orang yang inspirasi tinggal tulis aja gitu. Resep apa gitu misalnya keluar semuanya. Jadi kalau menurut aku itu aja sih, temuin dulu hobi kita apa supaya kita nggak cuma ngikut-ikut aja tapi kita nggak tahu apa yang kita lakuin. Yes. Terima kasih banyak Kia untuk jawabannya. Jadi kalau dari Kia sendiri, jangan lupa sebelum kita bikin konten harus tahu dulu dong ya, kira-kira kita tuh mau provide konten apa yang sesuai dengan passion atau mungkin sesuai dengan hobi kita. Jadinya nanti ketika kita nyampein sesuatu tuh kita nggak akan habis-habis topik because we love to talk about it. Atau mungkin kita emang sesuka itu, seminat itu sama konten yang memang ya ini emang kita gitu. Jadi jangan ngada-ngadi gitu. Lalu untuk Suhai, mungkin kamu punya jawaban yang berbeda dari Kia. Hai. Sama sih sebenarnya passion menurut aku memang intinya just do something that you love, karena seperti yang aku bilang tadi ini tidak semudah yang kelihatannya. Untuk gue personally sangat susah untuk memotivasi diri lo sendiri karena benar-benar nggak ada orang di belakang lo untuk nge-push lo gitu. Kayak benar-benar channel lo adalah tanggung jawab lo sendiri. Lo bisa membesar, lo bisa kagak gerak, lo bisa mengecil karena ulah lo sendiri gitu. Dan menurut aku yang harus dipikirin juga adalah maksudnya jangan terlalu mikirin awalnya kayak gimana. Kagak usah dipikirin lighting yang sempurna atau angle yang sempurna atau ngomong lo harus udah bener banget, kagak gitu sama sekali. Karena ini sesuatu yang menurut aku sangat-sangat learning by doing banget gitu. Karena kalau kalian
Kalau aku lihat video aku yang pertama juga geli banget gue, parah, kayak bener-bener malu-malu banget, amit-amit gitu. Tapi ya memang belum nyaman gitu kan. Gue belum tahu apakah personality gue akan diterima oleh semua orang, because it's honestly scary to put yourself on the internet. Menurut gue sih sangat menyeramkan sekali, apalagi kalau lo masih muda ya. Maksudnya masih belum jelas lah jati dirinya, otak lo juga belum jadi gitu kan. Gue tuh suka agak khawatir sama yang masih remaja, tapi lo udah naruh diri lo di internet gitu, karena gue sih nggak akan sanggup sepertinya. Jadi menurut gue itu karena banyak pertimbangan juga ya Suhai. Maksudnya tadi kita juga tadi udah nanya ke Azura soal ya itulah, kadang ada yang bilang dampak negatif, tapi sebenarnya bukan negatif juga kan. Kadang kita yang menyediakan konten, artinya kita harus menerima the pro and cons gitu kan di dalam komentar-komentar pemirsa yang nonton gitu. Jadi mental tuh juga harus siap banget sih ketika mau jadi YouTuber atau content creator ya, kalau menurutnya Suhai yang tadi juga sudah memberikan masukan. Ada lagi tambahan mungkin Suhai masukannya? Enggak sih, udah sih itu aja sih intinya, sesuai passion aja sih, sama jangan berharap semuanya akan sempurna dari awal gitu. Oke, baiklah, terima kasih banyak. Lalu ada pertanyaan lagi kah dari pemirsa? Oke, siap. Jadi ini sayangnya kok menjadi sesi penghujung ya, padahal sebenarnya masih pengen banyak banget nanya-nanya. Mungkin nanti kita akan carikan sesi yang lebih padat lagi ya pertanyaan-pertanyaannya, biar kalian bisa menyampaikan semuanya. Nah, sebelum kita akan mengakhiri sesi ini, aku boleh minta tolong kepada narasumber-narasumber tercinta untuk mengucapkan ulang tahun dulu untuk Wardah yang ke-25. Boleh? Kita sama-sama, nanti aku bantu, mungkin bisa mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25, dan silahkan untuk memberikan best wishes-nya versi kalian masing-masing. Boleh kita mulai dari Zaskia Sungkar dengan menyebutkan namanya, kemudian boleh sebutkan ucapannya, mungkin ucapan happy birthday atau selamat ulang tahunnya boleh. Monggo silahkan Kia. Oke, aku Zaskia Sungkar, bangga banget Wardah udah 25 tahun, dan aku menjadi bagian di Wardah berapa tahun ya? Udah mau jalan 7 tahun ya, udah lama banget. Masya Allah sih, Masya Allah banget, happy banget. Dari awal aku nikah aja aku make up-nya sama Wardah gitu, itu yang bener-bener sampai sekarang aku nggak bisa lupa sih. Jadi sebelum aku jadi brand ambassador pun, waktu aku married ya di make up-nya sama Wardah gitu. Jadi pesan banget sampai hari ini buat aku melihat perkembangan Wardah, dari mulai aku SD yang keluar dari sekolah ada bazar Wardah di lapangan sekolah, sekarang mau manapun lihat ada Wardah di mana-mana. Aku bangga banget. Aku cuma bisa doain mudah-mudahan Wardah tetap humble, keluarga besar Wardah tetap menjadi seperti keluarga yang sekarang, dan bisa terus menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Terima kasih banyak Kia untuk ucapannya, untuk Wardah, heartwarming sekali, terima kasih. Lalu untuk Suhai, mungkin kamu juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wardah beserta dengan best wishes-nya. Oke. Selamat ulang tahun buat Wardah yang ke-25, luar biasa ya. Wardah tuh menurut aku kayak they hold a very special place in my heart juga, karena dia benar-benar brand pertama yang meng-approach aku pas aku baru mulai channel juga. Jadi gue ngomongnya aja udah mau nangis asli. Aku sampai kapanpun akan selalu berterima kasih sama Wardah, udah mempercayakan aku sampai sekarang pun masih sering kerja sama Wardah, so I'm very thankful for that. Gue beneran doain kalian semua makin terdepan dan inovatif, makin canggih ke depannya, because I love working with you guys and they're all very good people gitu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk Wardah, dan tentunya dari Azura Ponga. Silahkan. Ya, selamat ulang tahun sekali lagi Wardah untuk yang ke-25 tahunnya. Eyelinernya tuh paling kuat, nggak luntur-luntur. Jadi sudah saya pakai selama bertahun-tahun sampai sekarang gitu. Jadi terus berkarya, memberikan hal-hal positif untuk para perempuan di Indonesia. Perbanyak lagi event-eventnya yang dapat manfaat buat kita semua gitu. Terima kasih banyak atas karyanya selama ini, dan sekali lagi selamat ulang tahun. Yeay, thank you so much sekali lagi Kia. Terima kasih banyak Suha, terima kasih banyak Azura for your time untuk ngobrol-ngobrol yang sangat insightful dan faedah ya, tanpa mengejar viral. Orang kita cuma segini-gini doang ya, gimana viral, tapi tanpa itu aja Wardah yang sudah viral di hati kita semua ya. Semoga tentunya dengan tadi insight-insight yang kita sharing sama-sama untuk semua teman-teman yang juga cinta banget sama Wardah,
Pokoknya aku harapannya hanya satu, kalau untuk Wardah itu selalu menjadi nomor satu di hati kalian semua, di hati kita semua, biar kita nggak cuman memancarkan kecantikan dari luar, tapi dari dalam hati juga bersama-sama ya. Amin ya robbal alamin. Anka juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25, yang mana keseruannya tidak berhenti di sini. Mau ingetin juga kita punya quiz yang seru loh. Caranya adalah ini semua kita bermainnya di Twitter ya. Jadi untuk yang punya Twitter, ayo mainkan. Jangan lupa tag @wardahbeauty, gunakan hashtag #WardahBeautyFest 2020. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapakah nama penyanyi yang akan tampil di acara Wardah Beauty Fest malam ini? Sekali lagi pertanyaannya adalah siapakah nama penyanyi yang akan tampil di acara Wardah Beauty Fest malam ini? Hadiahnya apa tahu? Ada hampers senilai 800.000 dari desainer dan juga brand ambassador Wardah, Ria Miranda, untuk 10 orang pemenang. Jadi kalian punya banyak kesempatan, silahkan nge-tweet sebanyak-banyaknya, gunakan hashtag, kemudian juga jangan lupa mention. Dan aku mau ngingetin bahwasanya setelah sesi bersama dengan Anka ini selesai, tentu kita akan ada banyak sesi lainnya ke depannya, selanjutnya hingga jam 7 malam nanti. Dan jangan lupa stay tune terus, karena nanti malam akan ada, ini boleh dikasih tahu nggak ada siapa nih? Nanti malam boleh kasih tahu akan ada Yura Yunita. Jadi untuk kalian standby aja kalau mau hulala bersama-sama ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua guest star kita yang tadi juga sudah bergabung. Untuk Zaskia Sungkar, kemudian juga untuk Suhai Salim, untuk Azura Ponggai, terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya untuk kita semua sharing di ulang tahun, di rangkaian acara ulang tahun Wardah ke-25, Wardah Beauty Fest 2020. Semoga semua yang tadi kita sampaikan itu bermanfaat untuk semua teman-teman yang lagi giat banget mau jadi content creator. Jangan lupa disiplin dan konsisten. Sebelum itu kita foto bareng dulu, baru habis itu kita pamit. Mari kita berikan best pose sesuai angle pemirsa. Oke, aku akan hitung 3, 2, 1. Nanti kita boleh kasih gaya pertama, lalu yang kemudian adalah gaya yang selanjutnya ya. Kita mulai standby 3, 2, 1. Cekrek, nggak ada bunyinya, nggak seru ya. Sekali lagi kita berikan 1, 2, 3. Cekrek. Biar afdol. Terima kasih banyak sekali lagi. Sekali lagi maaf juga kalau misalnya ada kurang-kurang, ada yang tidak berkenan. Semoga kita bisa ketemu nggak cuma virtual aja ya. Jadi virtual hug. Thank you so much once again for having me. Anka Tama pamit undur diri. Selamat ulang tahun untuk Wardah yang ke-25. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great remaining Saturday everyone.